Assalamualaikum, teman-teman. Tahukah kalian? Ada satu malam yang sangat istimewa di bulan Ramadan. Malam yang penuh berkah. Malam ketika cahaya pertama kali turun ke bumi. Malam yang mengubah sejarah umat manusia. Ya, inilah malam nuzulul Quran. Tapi, ada banyak keajaiban tentang malam ini yang mungkin belum kalian ketahui. Yuk, simak sampai akhir. Halo sahabat semuanya. Selamat datang di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan kalian agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Dan buat kalian yang baru mampir, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video menarik seputar Islam dan Ramadan. Oh ya, teman-teman, tulis Shallallahu alaihi wasallam di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Dan jangan lupa, tulis juga asal daerah kalian ya. Biar kita tahu, siapa saja yang sedang menonton dari berbagai penjuru Indonesia. Apa itu nuzulul Quran? Teman-teman, pernahkah kalian membayangkan bagaimana perasaan Nabi Muhammad ketika pertama kali menerima wahyu dari Allah? Bayangkan saat itu, di tengah sunyinya malam, di dalam gua Hiro, beliau merenung dan bertafakur, mencari kebenaran di tengah masyarakat yang dipenuhi dengan kebiasaan jahiliyah. Nabi Muhammad, yang dikenal sebagai seorang yang jujur dan amanah, sering menyendiri di gua tersebut, merenungi keadaan umatnya yang telah jauh dari kebenaran. Lalu, pada suatu malam di bulan Ramadan, tepatnya malam ke-17, sebuah peristiwa luar biasa terjadi. Saat itu, Nabi Muhammad sedang berada dalam keheningan gua Hiro, tempat yang sering menjadi saksi perenungan mendalam beliau tentang kehidupan dan kebesaran Allah. Tiba-tiba, suasana yang tadinya sunyi berubah drastis. Cahaya terang yang bukan berasal dari matahari atau bulan memenuhi gua. Udara yang tadinya sejuk mendadak terasa berat, seperti ada sesuatu yang sangat besar dan agung sedang turun dari langit. Lalu, muncullah malaikat Jibril, makhluk cahaya yang membawa pesan langsung dari Allah. Bisa kita bayangkan bagaimana perasaan Nabi Muhammad saat itu. Seumur hidupnya, beliau belum pernah mengalami hal semacam ini. Malaikat Jibril kemudian mendekat dan berkata, "Iqra," yang berarti, bacalah. Namun, Nabi Muhammad yang tidak bisa membaca atau menulis merasa kebingungan. Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Tapi malaikat Jibril tidak berhenti di situ. Ia kembali memerintahkan, "Iqra," dan lagi-lagi, Nabi Muhammad menjawab dengan hal yang sama. Hingga akhirnya, pada perintah ketiga, malaikat Jibril membacakan wahyu pertama dari Allah, yaitu 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat-ayat ini adalah firman Allah yang pertama kali turun ke bumi, sebagai awal dari wahyu yang nantinya akan menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Ini adalah momen paling bersejarah dalam perjalanan Islam, malam ketika firman Allah turun dari langit untuk membimbing manusia menuju jalan yang benar. Setelah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad merasa gemetar dan ketakutan. Ini adalah pengalaman yang benar-benar baru bagi beliau. Dengan penuh kebingungan, beliau segera meninggalkan gua Hira dan berlari menuju rumahnya. Bayangkan, di tengah malam yang gelap, beliau berlari menuruni bukit dengan napas tersengal-sengal, dadanya berdebar kencang, dan tubuhnya menggigil ketakutan. Sesampainya di rumah, beliau menemui istrinya, Khadijah radhiyallahu anha, dan berkata dengan suara yang gemetar, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah segera menyelimuti beliau dan menenangkan hatinya. Setelah Nabi Muhammad sedikit tenang, beliau menceritakan apa yang baru saja terjadi di gua Hiro. Mendengar kisah ini, Khadijah tidak ragu sedikit pun. Ia tidak menganggap suaminya berhalusinasi atau mengalami kejadian aneh. Justru, dengan penuh keyakinan, ia menenangkan Rasulullah dan berkata, "Demi Allah, Dia tidak akan membiarkanmu dalam kesusahan. Engkau selalu berkata jujur, menjaga hubungan baik dengan keluarga, menolong orang yang kesulitan, dan selalu berbuat baik kepada orang lain." Tak lama setelah itu,
Khadijah membawa Nabi Muhammad ke rumah seorang pendeta Nasrani yang bernama Warakah bin Naufal. Ia adalah seorang yang memiliki ilmu tentang kitab-kitab terdahulu. Setelah mendengar kisah Nabi Muhammad, Warakah langsung menyadari bahwa peristiwa ini bukanlah kejadian biasa. Ia berkata, "Ini adalah Namus, malaikat Jibril, yang juga diutus kepada Nabi Musa. Jika aku masih hidup saat kaummu mengusirmu, aku pasti akan membelamu." Mendengar hal itu, Nabi Muhammad merasa semakin heran. "Apakah kaumku akan mengusirku?" tanya beliau. Warakah pun menjawab, "Iya. Setiap orang yang datang membawa kebenaran pasti akan dimusuhi oleh kaumnya." Peristiwa ini menjadi awal dari perjalanan dakwah Nabi Muhammad. Setelah malam nuzulul Quran ini, wahyu-wahyu lain terus turun secara bertahap selama 23 tahun, hingga akhirnya terbentuklah Al-Quran yang menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam. Bayangkan, malam itu bukan sekadar malam biasa. Itu adalah malam di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pertama kalinya mengirimkan petunjuk langsung kepada manusia melalui Rasul-Nya. Malam ketika cahaya Islam mulai bersinar dan menghapus kegelapan jahiliyah yang sudah lama menyelimuti masyarakat Arab. Dari peristiwa ini, kita bisa belajar banyak hal. Salah satunya adalah betapa besar kasih sayang Allah kepada umat manusia. Allah tidak membiarkan kita hidup tanpa petunjuk, tanpa arah. Ia menurunkan Al-Quran sebagai panduan hidup, sebagai cahaya yang akan membimbing kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka, setiap tanggal 17 Ramadan, kita memperingati malam nuzulul Quran, bukan hanya sebagai sejarah, tetapi sebagai pengingat bahwa kita memiliki pedoman yang luar biasa dalam hidup ini. Jangan sampai kita hanya mengenang peristiwa ini tanpa mengambil manfaatnya. Malam ini harus menjadi momen bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Al-Quran, membaca, memahami, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu besar keistimewaan malam ini. Tidak heran jika para ulama menyebutnya sebagai salah satu malam paling mulia di bulan Ramadan. Maka, pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah benar-benar memahami dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita? Ataukah kita hanya membaca tanpa merenungkan maknanya? Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua agar semakin mencintai Al-Quran, bukan hanya sebagai bacaan, tetapi juga sebagai petunjuk yang kita pegang erat dalam setiap langkah hidup kita. Keajaiban yang jarang diketahui dari malam nuzulul Quran. Ketika kita mendengar tentang nuzulul Quran, mungkin yang pertama kali terlintas di benak kita adalah malam turunnya Al-Quran untuk pertama kalinya kepada Nabi Muhammad. Namun, tahukah kalian bahwa ada banyak fakta dan keajaiban luar biasa yang jarang diketahui tentang malam ini? Malam ini bukan hanya sekadar malam peringatan sejarah, tetapi juga malam yang penuh misteri, keberkahan, dan makna mendalam bagi kehidupan umat manusia. Salah satu keajaiban terbesar dari nuzulul Quran adalah cara Allah menurunkan wahyunya secara bertahap selama 23 tahun. Banyak orang berpikir bahwa seluruh Al-Quran turun sekaligus di malam ini, tetapi kenyataannya tidak demikian. Ayat pertama yang turun adalah 5 ayat dari surah Al-Alaq, yang menandai dimulainya risalah kenabian. Setelah itu, wahyu terus turun secara bertahap sesuai dengan keadaan dan kebutuhan umat Islam saat itu. Mengapa Allah menurunkan Al-Quran secara bertahap? Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Jika Al-Quran diturunkan sekaligus, tentu akan sangat sulit bagi umat Islam saat itu untuk langsung memahami dan mengamalkan ajarannya. Dengan turunnya wahyu secara bertahap, umat Islam memiliki waktu untuk belajar, menghayati, dan menerapkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan mereka sedikit demi sedikit. Bahkan, ada sebuah ayat yang menjelaskan alasan dibalik turunnya Al-Quran secara bertahap. Berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacakannya secara tartil, teratur dan perlahan-lahan. Quran Surat Al-Furqan 32. Jadi, Allah dengan kebijaksanaannya mengetahui bahwa umat manusia memerlukan waktu untuk mencerna wahyunya. Dengan turunnya Al-Quran secara bertahap, Rasulullah dan para sahabat dapat lebih mudah memahami dan menerapkan ajaran-ajaran Islam secara perlahan, tanpa merasa terbebani oleh banyaknya aturan baru dalam waktu yang singkat. Keajaiban kedua, hubungan erat dengan Lailatul Qadar. Selain keistimewaannya sebagai malam turunnya wahyu pertama, nuzulul Quran juga memiliki hubungan erat dengan Lailatul Qadar, malam yang disebut lebih baik daripada 1000 bulan.
Beberapa ulama berpendapat bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada Lailatul Qadar, kemudian baru diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad, dimulai pada malam nuzulul Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Hadar, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar." Quran Surat Al-Hadar 1. Hal ini menunjukkan bahwa ada dua tahapan dalam turunnya Al-Quran. Pertama, secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar, dan kedua, secara bertahap kepada Nabi Muhammad, dimulai pada malam nuzulul Quran. Keajaiban ini semakin menegaskan betapa pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita. Jika Allah telah memilih malam-malam paling istimewa untuk menurunkan kitabnya, maka sudah seharusnya kita sebagai umat Islam memberikan perhatian penuh terhadap Al-Quran. Keajaiban ketiga, Malaikat Jibril, pembawa wahyu teragung. Malam nuzulul Quran juga menjadi malam yang sangat istimewa karena kehadiran Malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia di sisi Allah. Malaikat Jibril adalah makhluk yang diberi tugas khusus untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi. Menariknya, setelah peristiwa nuzulul Quran, Malaikat Jibril tidak hanya datang sekali atau dua kali, tetapi secara rutin menemui Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu. Bahkan, di setiap bulan Ramadan, Malaikat Jibril datang secara khusus untuk mengulang dan mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadits, disebutkan, Malaikat Jibril biasa menemui Nabi Muhammad setiap tahun di bulan Ramadan untuk mengulang Al-Quran bersamanya sekali. Namun, pada tahun terakhir sebelum beliau wafat, Jibril datang 2 kali. Bukhari dan Muslim. Keistimewaan ini menambah bukti bahwa malam nuzulul Quran bukan hanya sekadar malam biasa, melainkan malam yang penuh dengan keberkahan dan kehadiran makhluk-makhluk mulia Allah. Keajaiban keempat, Al-Quran sebagai mukjizat terbesar. Keajaiban lain yang sering dilupakan adalah bahwa malam nuzulul Quran menjadi titik awal dari mukjizat terbesar yang pernah diberikan kepada seorang nabi, yaitu Al-Quran. Berbeda dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya yang hanya berlaku untuk satu kaum atau satu masa tertentu, Al-Quran adalah mukjizat yang berlaku sepanjang zaman. Ia tetap relevan, tetap memberikan petunjuk, dan tetap menjadi pedoman hidup bagi miliaran manusia, bahkan lebih dari 1400 tahun setelah pertama kali diturunkan. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang terjaga keasliannya, tanpa perubahan sedikit pun. Allah sendiri telah berjanji dalam firman-Nya, "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang akan menjaganya." Quran Surat Al-Hijr 9. Jika kita melihat kitab-kitab suci sebelumnya, banyak di antaranya telah mengalami perubahan dan distorsi oleh tangan manusia. Namun, Al-Quran tetap terjaga, tetap dibaca dengan lafaz yang sama sejak zaman Nabi Muhammad hingga hari ini, tanpa ada satu huruf pun yang berubah. Keajaiban ini semakin menegaskan betapa pentingnya malam nuzulul Quran. Ini bukan hanya malam sejarah, tetapi malam yang menjadi awal dari mukjizat terbesar yang akan menyinari dunia hingga akhir zaman. Keajaiban-keajaiban malam nuzulul Quran menunjukkan betapa luar biasanya malam ini dalam sejarah Islam. Dari cara turunnya Al-Quran yang bertahap, hubungannya dengan Lailatul Qadar, kehadiran Malaikat Jibril, hingga statusnya sebagai mukjizat terbesar, semuanya membuktikan bahwa malam ini bukan sekadar malam biasa. Sebagai umat Islam, sudah seharusnya kita tidak hanya mengenang malam ini, tetapi juga menjadikannya sebagai momen untuk semakin mencintai dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang mendapatkan keberkahan dari malam penuh cahaya ini. Amin. Amalan yang bisa dilakukan di malam nuzulul Quran. Malam nuzulul Quran bukan sekadar peristiwa sejarah, tetapi juga momen yang penuh keberkahan bagi setiap muslim. Ini adalah malam ketika firman Allah pertama kali diturunkan kepada manusia melalui Nabi Muhammad, menandakan awal dari petunjuk hidup yang sempurna bagi seluruh umat Islam. Oleh karena itu, malam ini bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk dimanfaatkan dengan berbagai amal ibadah agar kita mendapatkan berkah yang melimpah. Lalu, bagaimana cara kita menghidupkan malam nuzulul Quran? Apa saja amalan yang bisa kita lakukan agar mendapatkan keutamaan dari malam ini? Berikut adalah beberapa amalan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan pada malam penuh berkah ini. 1. Memperbanyak membaca Al-Quran dan tadabbur isinya. Karena malam ini adalah malam turunnya Al-Quran,
Maka sudah sepantasnya kita mengisi waktu dengan membaca dan memahami firman Allah ini. Sayangnya, banyak dari kita yang hanya membaca Al-Quran tanpa memahami isinya. Padahal, tujuan utama diturunkannya Al-Quran adalah untuk menjadi pedoman hidup, bukan hanya sekadar bacaan tanpa makna. Allah berfirman dalam surah Syad ayat 29. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh berkah agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Quran Surat Syad 29. Membaca Al-Quran dengan tartil dan merenungkan maknanya akan membuat hati kita lebih dekat kepada Allah. Bukan hanya itu, membaca Al-Quran juga memberikan pahala yang luar biasa. Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 kali lipat." Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Tirmidzi. Bayangkan, hanya dengan membaca satu huruf saja kita sudah mendapatkan 10 kebaikan. Lalu, bagaimana jika kita membaca satu halaman, satu juz, atau bahkan lebih? Pahala yang kita dapatkan akan berlipat ganda. Apalagi jika dilakukan di malam yang penuh keberkahan seperti malam Nuzulul Quran. Tidak hanya membaca, kita juga dianjurkan untuk memahami arti dan tafsirnya. Dengan begitu, kita bisa menerapkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya, Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk dijadikan pedoman hidup. 2. Memperbanyak sholat malam, Qiyamul Lail. Malam Nuzulul Quran adalah malam yang sangat istimewa, sehingga sangat dianjurkan untuk menghidupkannya dengan sholat malam atau Qiyamul Lail. Rasulullah sendiri tidak pernah meninggalkan sholat malam, terutama di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadits, beliau bersabda, "Barang siapa yang mendirikan sholat pada malam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Bukhari dan Muslim. Sholat malam adalah salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Selain mendekatkan diri kepadanya, sholat malam juga memberikan ketenangan hati dan keteguhan iman. Kita bisa melaksanakan sholat tahajud, sholat witir, dan sholat hajat di malam Nuzulul Quran. Tidak harus dalam jumlah yang banyak, tetapi dilakukan dengan khusyuk dan penuh kesungguhan. Ingatlah bahwa ini adalah malam penuh berkah, sehingga setiap sujud dan doa kita memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah. 3. Memperbanyak zikir dan sholawat kepada Nabi Muhammad. Mengingat malam ini adalah malam ketika Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu, maka sangat baik jika kita memperbanyak zikir dan sholawat kepada beliau. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersyalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersyalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Quran Surat Al-Ahzab 56. Membaca sholawat bukan hanya sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah, tetapi juga sebagai amalan yang membawa banyak manfaat. Salah satunya adalah memperlancar rezeki dan menghapus dosa-dosa kita. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberinya rahmat 10 kali lipat." Muslim. Selain sholawat, kita juga dianjurkan untuk berzikir, mengingat Allah dengan membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Dengan begitu, hati kita akan selalu dekat dengan Allah dan mendapatkan ketenangan jiwa. 4. Bersedekah dan berbagi dengan sesama. Bulan Ramadan adalah bulan berbagi, dan malam Nuzulul Quran adalah waktu yang tepat untuk memperbanyak sedekah. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, terutama di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadits disebutkan, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya. Bukhari dan Muslim. Sedekah bisa berupa apa saja, baik dalam bentuk uang, makanan, pakaian, atau bahkan tenaga dan ilmu. Yang terpenting adalah niat kita ikhlas karena Allah. Bersedekah di malam Nuzulul Quran memiliki keutamaan tersendiri. Setiap harta yang kita keluarkan di jalan Allah akan dibalas dengan berkali-kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai,
Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 261. Jadi, jika kita ingin mendapatkan keberkahan yang luar biasa di malam ini, jangan ragu untuk bersedekah. Malam Nuzulul Quran bukan hanya tentang mengenang sejarah turunnya Al-Quran, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari malam penuh berkah ini. Dengan membaca Al-Quran, sholat malam, berzikir, bersholawat, dan bersedekah, kita bisa meraih keberkahan dan mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai malam ini berlalu tanpa makna. Mari manfaatkan kesempatan ini untuk memperbanyak amal ibadah dan mendapatkan keberkahan yang melimpah. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Amin. Nah, sekarang kalian sudah tahu betapa istimewanya malam Nuzulul Quran. Jadi, yuk manfaatkan malam ini sebaik mungkin. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan share video ini supaya semakin banyak orang yang tahu tentang keutamaan malam Nuzulul Quran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.